ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. In the Lord's army. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik tadi sudah beribadah bersama mama papa dan juga dengan opo ya. Adik-adik, sekarang kita mari berdiri. Sebelumnya kita mendengar cerita. Ayo adik-adik kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu pujian. Langit dan bumi alam seisinya, makhluk semua di seluruh dunia, milik Tuhan pencipta, Tuhanku maha kuasa. Segala macam tumbuhan, burung dan ikan, binatang-binatang diciptakannya. Adik-adik, sekarang minggu sekali lagi ya adik-adik. Langit dan bumi alam seisinya, makhluk semua di seluruh dunia, milik Tuhan pencipta, Tuhanku maha kuasa. Segala macam tumbuhan, burung dan ikan, binatang-binatang diciptakannya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan pujian, kita akan mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggunya. Ayo adik-adik, mulai persiapkan dirinya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami kembali beribadah dan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus hati dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya di minggu pagi hari yang cerah ini? Kali ini adik-adik akan ditemani Kak Maria. Nah, sebelum memulai, kita siapkan Alkitab ya. Bahan ajaran hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu belum? Kakak tunggu ya. 1. Sudah. Oke, kakak akan bacakan firman Tuhan untuk kalian. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
ada suatu sungai mengalir dari Eden yang membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat ada emas. Nah, demikian firman Tuhan kali ini. Tapi sebelum kakak mau jelasin, adik-adik sekolah minggu masih ingat gak tugas dari Inang Bible Flow? Masih ingat ya? Hari keberapakah manusia diciptakan? Ayo, siapa yang tahu? Hari keberapa? Kedua. Aduh, masih belum benar. Hari keberapa? Ya, benar sekali. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Nah, tapi kakak mau tanya nih, adik-adik tahu nggak ya, dari hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan apa aja ya? Nah, buat belum yang tahu, kakak udah siapin videonya. Kita lihat dulu yuk video berikut ini. Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. dan jadilah demikian. Firmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. ketika itulah
Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, gimana adik-adik setelah menonton videonya? Sekarang kalian tahu dong penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Tapi setelah menonton video itu, adik-adik sadar sesuatu nggak? Nah, Kak Maria jelasin ya, kenapa sih manusia itu diciptakan hari ke-6? Coba kalau adik-adik bayangin, manusia kita pindahin ke hari kedua. Kita coba ya. Nah, menurut adik-adik, manusia bisa bertahan hidup nggak? Enggak, karena belum ada pohon, benda-benda penerang, ikan-ikan dan burung-burung. Terus manusia makan apa? Ya nggak bisa. Akhirnya manusia akan mati kelaparan. Nah, coba kalau manusianya kita tukar di hari ke-5. Oke, kita tukar ya di hari ke-5. Nah, udah ada nih cakrawala, udah ada air, darat, udah ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, sudah ada bintang-bintang penerang. Tapi manusianya belum ada ikan dan burung-burung. Aduh, kasihan banget, gak bisa makan ikan bakar, udang saus padang. Kira-kira enak gak hidup adik-adik gak bisa makan itu? Gak enak. Nah, kalau misalnya kita pindah lagi, manusia diciptakan hari ke-4. Ayo coba, hari ke-4 manusia diciptakan. Kira-kira gimana? Adik-adik nggak tahu. Sekarang pagi atau malam ya? Nggak tahu bintang, nggak ada bulan, nggak ada matahari. Kira-kira manusia bisa bertahan hidup? Tetap nggak bisa. Nah, urutannya memang sudah benar. Seperti ini. Nah, menurut kalian gimana? Penciptaan Tuhan itu luar biasa banget ya. Tuhan menciptakan seluruh yang dibutuhkan manusia sebelum manusia itu datang. Seperti orang tua kita sudah menyiapkan baju, nama, pakaian, handuk, dan lain-lainnya sebelum kita datang ke dunia. Tapi kadang-kadang kita suka nggak bersyukur. Nah, di minggu kali ini Kak Maria mau mengingatkan adik-adik untuk bersyukur atas ciptaan Tuhan Allah yang telah diciptakan untuk diri kita dan telah menciptakan kita. Nah, kali ini Kak Maria akan ngajak adik-adik untuk berkomitmen bersyukur atas ciptaan Allah yang telah Tuhan buat bagi dunia ini. Gimana? Seru kan materi kali ini? Nah, kakak juga mau ngasih tugas nih buat kalian, yaitu dengan
mendokumentasikan bentuk rasa bersyukur kalian hari ini. Apa aja sih contoh-contoh rasa bersyukur? Bisa dengan berdoa, menuruti orang tua, menghabiskan makanan, membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan, menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan. Itu juga salah satu bentuk dari rasa syukur kita terhadap ciptaan Tuhan Allah. Sama seperti firman yang disampaikan Inam Bible Flow minggu lalu, bahwa kita adalah sahabat Allah dan kita bersyukur atas ciptaan Allah yang telah Tuhan sediakan untuk keberlangsungan hidup kita. Jangan lupa ya di-share fotonya, Kak Maria tunggu. Nah, semoga adik-adik terberkati dengan firman minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat, dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adik-adik. Gimana firman Tuhan hari ini? Semoga adik-adik terberkati ya. Baik, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangannya, kakak yang pimpin. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk bersyukur atas segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan bagi kami. Bapa, hari ini kami mau berkomitmen Tuhan untuk bersyukur selalu kepadamu seperti yang kami lakukan di minggu pagi hari ini. Bapa di sorga, berdoa juga Bapa untuk teman-teman sekolah minggu, orang tua dan keluarga kami Bapa dalam menghadapi musibah pandemi COVID-19 ini Bapa, biar kami selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mengalami sukacita bertambah usia atau sukacita lainnya Bapa, biarlah Engkau yang memberikan sukacita lebih bagi kehidupan mereka. Berdoa juga Bapa untuk ujian sekolah kami yang telah kami selesaikan. Semoga ujian yang telah kami kerjakan mendapatkan hasil yang memuaskan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, untuk bumi ini, biar Kau pulihkan sehingga kami dapat berkumpul kembali di HKBP Pulau Asam. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kiranya adik-adik diberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas di minggu ke depan ini. Sampai jumpa dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, bangkit kembali berdiri dan tetap tersenyum. Ayo adik-adik kita menyanyikan lagu Holanda Dana. Holanda Dana na mepeta, alana boya tu Jesus la. Holanda Dana ono ati, pahimasahan tu sugoi. Oh Tuhan Yesus, jangan naon, tu somat kuku, datang napon, di omoluku, pake main, tahan sangapon, di goari. Sampai ketemu minggu depan. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never